Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Oke, Sobat Kicomania, hari ini saya sedang berada di salah satu peternak yang berada di daerah Bandung, yaitu di tempatnya Mas Amega dengan ring Host Bandung. Dan saat ini saya sudah berada di peternakan beliau yang berada di daerah Bandung Utara. Dan ini bisa dilihat ada beberapa kandang, bisa dilihat. Dan saya tadi udah keliling-keliling dan melihat materi-materi indukan yang luar biasa dari Mas Amega. Seperti biasa, sebelum saya ngobrol panjang lebar dengan Mas Amega untuk mengulas tuntas tentang peternakan yang beliau kelola, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk channel PMB Project agar saya dan tim selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania semua. Simak terus video kita kali ini, jangan di skip. Terima kasih. Setelah perjalanan kita dari rumah saya sekitar kurang lebih 15 menit, saat ini saya sudah di kediaman Mas Amega sebagai owner dari peternakan ring Host Bandung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Amega. Apa kabar Mas? Baik Pak. Makasih udah mampir. Iya, ini kami dari PMB Project sengaja bersilaturahmi ke Mas Amega untuk mengulas tuntas tentang peternakan mulai yang Mas Amega kelola. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari tim kita untuk main ke peternakan Mas Amega. Saya juga terima kasih Pak dikunjungin. Iya. Walaupun sebenarnya nggak banyak sih. Ya, tadi sempat ngobrol-ngobrol ternyata sama-sama dari Jogja. Wah ini Pak. Ya yang saya sebenarnya nggak tahu Pak. Ini Mas Amega ini saya kenal beberapa bulan yang lalu karena beliau saat ini sebagai ketua distrik APBN Bandung Utara Mas ya. Nah ini Mas, kita dari
project nih mau Ya, melakukan ya. Kalau Mas Amega ini awal mula ternak mulai tahun berapa ini? Sebenarnya ternak itu mulai dulu ya. Saya pelihara dulu. Kalau mulai pelihara mulai itu mungkin mulai 7 tahun lalu lah gitu ya. 7 tahun lalu. Tapi baru kalau mulai ternak itu 5 tahun. Oh jadi pelihara mulai Ya. sekitar 7 tahun yang lalu. Ya. Cuma mulai breedingnya baru kurang lebih 5 tahun yang lalu. Tapi ya itu namanya kendala kan ya. Iya. Awal-awal kan kendala tuh. Iya. Jadi saya itu karena juga kesibukan kerja gitu ya. Iya. Jadi berhasil produksi sekitar 3 tahunan ini terakhir. 3 tahun ini. Ya. Yang namanya inilah. Bapak dosen ini. Jadi luar biasa di salah satu kesibukan beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk breeding murai gitu. Emang awal-awalnya dulu langsung murai atau Saya itu dulu itu mulai tahun 95 itu ternaknya kenari. waktu masih di Jogja? Masih di Jogja. Pin itu Black Rose, Sanger gitu-gitu. Iya, iya. Nah, kemudian ya pindah ke Bandung 2003 ya masih kenari sih mainnya. Masih kenari, masih ternak kenari. Ya, baru suka ya tadi sebenarnya saya cerita sekitar 7 tahunan lah gitu ya. Tapi kemudian kok tertarik ternak itu sebenarnya jadi saya dari cerita bahwa ya itu kenapa saya nggak coba burung lokal aja gitu. Karena kalau kenari sebagiannya kenari saya nggak ikut berkontribusi untuk melestarikan. Nah ini Mas, kalau awal mula berternak burung murai itu indukannya dari mana aja Mas? Nah, saya itu awal punya itu sebenarnya betina karena memang saya tahu saya sebenarnya beruntungnya itu banyak teman-teman saya yang coba di Jakarta teman kuliah saya. Jadi saya itu awal memang betina dulu gitu ya. Betina itu saya pinginnya memang saya nggak mau ambil paspor, saya biasanya ngambil protol karena saya pengen dari awal tuh sudah terawat baik lah gitu. Oh iya, jadi tahu dari awal. Ya, tahu dari awal gitu. Jadi saya memang saya ngolah dulu betinanya gitu ya. Setelah berapa lama baru saya dihibahin lah, dihibahin. Ya itu yang langsung susah. Jadi mana dari teman tuh aku dapat yang ex lomba gitu ya. Oh iya, belum prestasi. Ya, mungkin bagi saya yang masih belajar kesulitannya di situ. Jadi memang nggak berhasil langsung tuh karena itu. Nah ini untuk yang menjadi salah satu pembelajaran untuk sobat kemarin yang baru menonton channel ini. Kendala di awal gimana Mas? Kendala awalnya gitu. Kendala awal itu mungkin karena saya diberinya pejantannya itu betinanya sih memang sudah ternakan. Iya. Lah pejantannya itu dulu mudah hutan gitu ya, dari hutan dan karena bekas lomba itu fighter sekali. Iya. Nah, saya itu kan karena baru belajar nanti dikasih yang susah gitu ya mungkin trial and error kan aman tuh. Iya. Jadi saya sempat ganti itu 6 betina lah. Iya. Jadi ya dari mulai dudukkan tuh saya juga coba trial and error dudukkan. Ya alhamdulillah nggak ada yang mati lah gitu. Iya. Jadi kalau ada kami saya biasanya memang milih Sabtu Minggu karena saya nggak ada Sabtu Minggu kan. Jadi bisa mantau. Nah saya 2 hari itu saya pantau terus lah karena saya tahu guru yang di jangan itu titipan gitu. Jadi kalau ada apa-apa kan bahaya nih gitu. Nah, saya biasanya Sabtu Minggu. Ya pertama, ya seperti yang Pak Atar juga mungkin alamin kendalanya ya kalau sudah jodoh belum tentu bisa nolol, kalau bisa nolol belum tentu. Iya. Jadi memang hampir rata-rata kendala di awal seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak bisa menyodoi, tidak beruntung, kadang-kadang Betul ya. kadang-kadang jauh. Ya. Jauh, kadang mengisi, kadang di bawah anak. Ya. Dan masih banyak kendala lainnya. Mas kalau ini bisa kemudian, nah ini standar ini kan mantap kalau Ini sebenarnya juga enggak, saya sebenarnya malah lebih prefer yang kecil-kecil sih Pak. Oh, Ini iya. karena kan memanfaatkan space ya. ya. Jadi memanfaatkan space. Jadi kebetulan yang bangun rumah saya itu juga suka burung. Oh gitu. Iya, Pak Haji Oli kan bangun itu suka burung. Jadi saya memang bilang Pak ini apa kan nggak boleh nempel ya. Jadi karena ya sudah Pak ini kalau yang manfaat jadi apa sama beliau karena beliau tahu saya suka burung juga karena gitu. Memang jadi kandang aja sama beliau dijadikan kandang. Jadi panjang Ini sebenarnya buat dua pasang Pak. Jadi ini tuh karena burungnya nggak ada. Oh. Ini sebenarnya tuh buat 2 pasang. Kemarin saya pakai sepasang. Ininya saya tutup pakai kayak gini gitu. Oh
Tapi karena pada ini ada startnya Seperti ini ya? Iya. Ini ya? Iya. Nah ini karena kemarin saya jodohin ya, saya akhirnya jodohinnya gini aja. Oh, gitu. gitu ya. Ini sebenarnya saya itu pikirnya biar bisa jadi poligami, Oh iya. biar bisa buat 2 pasang gitu. Dan ini juga kalau nggak salah ini sekitar lebarnya itu 70-an, 70 cm, ya 70 cm, 80 cm. Lah ke belakangnya ini ada yang hampir 2 meter, ada yang 1,5. Gitu. Bagus sih penjayaannya juga di atasnya. Nah ini memang karena memanfaatkan yang samping kan gedung rumah saya kan yang segini nih, jadi ini tembok sama nempel tangga gitu. Iya. Ini sih ya alhamdulillah yang 2 ini baru mabung sih gitu. Yang satu pasang dibawa teman buat belajar juga gitu. Iya, nah ini bisa dilihat teman-temannya beberapa kandang Mas Amega. Ini masih kosong ya karena masih Mabung ya. mabung ya. Iya, baru mabung. Ini masih mabung. Ini saya tadi kan sempat ngobrol dan lihat-lihat ya. Ini mungkin nanti kita eksklusif pas panen ya. Mungkin juga kita ini ya hari ini ya. Nah ini yang unik adalah bukan unik ya, menurut saya indukan yang mewah menurut saya. Nah ini yang bawah ini bisa diceritain Mas, ini berapa ini Mas? Nah, ini kalau benar yang lihat nggak percaya gitu ya Mas ya. Ya sebenarnya ini karena ada temen gitu ya, temen yang saya kan sebenarnya juga nggak update tuh soal panjang dan nggak ada kepikiran buat itu karena basic saya Pak Akar tahu ya saya yang hobi gitu ya. Nah kebetulan ada temen yang ternak ekor panjang, temen saya Garut dari Trenggalek gitu, ada beberapa anakan. Nah, terus saya pertamanya memang lokal dulu gitu ya, kemudian sama temen saya Garut itu coba kamu kalau misalnya semi di sama aja dioperin yang 25 gitu ya, 25 bisa nggak? Kalau bisa naik lagi tuh gitu. Yang tadi Ya tadi itu. Jadi saya diajarnya gitu karena saya juga masih belajar. Terus udah bisa. Kemudian coba kalau misalnya ori gimana gitu. Nah, saya kasih ori lama itu tuh. Tapi itu kan agak patah ekornya. itu ekor berapa? Itu sebenarnya kalau normalnya sekitar 20 ya. Cuma karena patah Ya, dan ada problem di kakinya, makanya saya di dioperin itu. Jadi dia tuh pada waktu ngelolosnya nggak baik atau apa jadinya agak Membrangnya nggak Nah ini sebenarnya ekor 30 Mas ya. Iya. Nanti saya lihatin videonya, saya minta videonya dari Mas Amega. Tapi sekarang karena ada trouble potong ya Mas ya. Ya, patah. Ya, patah. Jadi saat ini paling tinggal yang ekor hitam yang kedua nih ya. Iya, yang apa penumpangnya. Kalau benderanya yang patah ya. Iya. Ini sama betina. Betina ini kan berapa ini Mas? 17 ini kalau nggak salah. Nah, ini sebelum kita ngobrol lanjut ke yang lainnya, kita mau nanya masalah penjodohan nih ya Pak. Iya. Nah, gimana ini masalah proses penjodohannya kalau di pos Bandung? Nah, saya itu biasanya kalau misalnya yang masih belum pernah saya ini kan gitu ya. Saya itu biasanya mainnya kandang kecil ini. Kandang kecil atau kandang yang sana itu. Oh iya. Nah, dulu kalau yang ini tuh dulu biasanya saya jodohkan kayak gini dulu. Kalau sudah oke gitu ya, saya pindahkan gitu. Jadi kesulitannya kan kalau misalnya di kandang besar itu saya nggak bisa, kalau misalnya kejar-kejaran nggak bisa tuh. Ya, kalau misalnya sudah jodoh gitu ya sudah tinggal saya pindah dua-duanya biasanya nggak masalah. Sama Ada sekatnya. Ya, ada sekatnya. Nah, ini bisa menjadi apa ya? Semacam inspirasi juga. Ya. Karena kan ya mungkin saya kan sering kunjung ke beberapa ternak, mungkin caranya berbeda. Ya, betul. Kita tujuannya sama. Betul. Ya, ternyata di Mas Amega ada cara yang mungkin bisa dipakai untuk seperti yang menjodohkan. Jadi mungkin ini disekat dulu. Ya. Nah, ini jantan betina dipisah ya. Kalau udah agak akur mungkin kelihatannya udah ini baru dijadiin satu. Dengan kandang yang kecil ini mungkin mempermudah apabila terjadi KDRT lah. KDRT ya. Kalau mungkin langsung dimasukin kan agak kerepotan. Nah, ini kan menjadi ilustrasi kita juga hari ini. Ya. Nah, kalau untuk pakan sendiri Mas, pakan itu saya biasanya pakai jangkrik, full rongkong, sama masih pakai fur sih kadang. Fur ya. Tapi furnya saya bikin sendiri biasanya. Oh, ngerakit sendiri. Ya. Cuma untuk cadangan aja. Ya. Mungkin kalau lagi
mudik atau Ya, di bepergian Kalau jauh, kalau itu selalu saya pakai semua. disediain ya. Iya, iya. Karena jangkrik tuh kadang mungkin perbedaannya kandang besar sama kandang kecil. Iya. Kalau saya EF-nya terlalu banyak gitu ya, biasanya agak terus produksinya menurun karena mungkin kegemukannya. Gitu. Yang lemak ya. Ya, jadi saya biasanya kalau misalnya baru jodohin sebelum dia kawin, oke lah, proto ada dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia sudah ngerang, ya sudah saya hanya sediakan secukupnya aja. Oh, Nanti iya. kalau misalnya saya tahu ini sebentar lagi netas, gitu ya, itu saya kasih yang agak banyak tuh. Gitu. Nah, untuk persediaan Iya, kalau teknologi. antar Betul. bawa anaknya ya. Oke. Dan saya sebenarnya lebih prefer kandang kecil, Iya. kandang kecil, karena yang satu kandang yang sana itu saya baru bongkar sih, karena saya bikinnya terlalu tertutup gitu ya. Akhirnya karena di sini kan lembab nih, Mas. Iya, Jadi iya. ada sebenarnya saya juga kesalahan ada kolamnya ternyata lembab. Nah, mengakibatkan anaknya itu kedinginan, gampang dingin dan mati gitu. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya kandang kecil, saya tuh juga poligami itu gampang tuh, tinggal saya bikin. Oh. Jadi kemarin juga yang di sana yang rotok itu, Iya. saya masukkan sana itu poligami gampang ini nelor, ya pindah ke kanan gitu. Iya. Jadi Jadi lebih mudah ya. Iya. Ya kalau ini Mas dari ini mulai produksi sekitar ya 3 tahun yang lalu. Nah, Mulai kalau yang produksi. ya, yang lancar itu ya betul, mulai produksi 3 tahun yang lalu. Ya, berarti sekitar tahun 2019 ya. Jadi udah berapa? Kalau- kurang lebih? Kalau yang kemarin yang produksi bagus itu dua ini, gitu ya, dua itu bisa sampai 8 kali tetesan dan trennya itu dapat dari situ tuh minimal anaknya 3, jadi 3, 4 gitu. Ring host semua. Ring host semua. Warnanya apa? Warna biru kalau yang dulu masih pakai. Dulu belum pakai APBN lah. APBN, ya. Belum pakai. Itu 2-3 bulan tuh sekitar 30-an anak. Nah, jadi kalau sampai sekarang kalau di total kurang lebih berapa? Sekitar 50-an lah, 50-60. Tapi karena yang ini kan masih baru mulai nih yang kayak gini-gini juga. Ini yang ekor panjang ini, yang ekor 30 ini baru baru kali dia, ini. Iya. dia karena kan umur dia pastol kan. Pastol. Iya. Nah ini satu lagi yang mungkin menjadi inspirasi kita kali ini. Kadang-kadang kita bukan kadang-kadang ya, kebanyakan peternak itu memakainya minimal dua protolan, dua amrolan. Iya. Nah, ternyata di Mas Amega ini pastol udah bisa langsung dikawinkan Mas ya. Iya, tapi memang sebenarnya paling bagus seperti itu. Ini kan dia nyoba nih. Enggak, memang tapi kebanyakan yang main di ekor panjang ini sepengetahuan saya, maaf kalau Ya, mungkin ya. kalau saya salah dikoreksi nanti. Kebanyakan pemain ekor panjang itu biasanya pastol langsung dikawinkan. Kebanyakan itu ya. Oh, Lihat gitu ya. itu karena mungkin ya mungkin pengen langsung mencoba dikawinkan dengan betina yang ekor panjang juga mungkin ya. Iya, iya. Saya lihat banyak yang pastol itu udah dikawinkan gitu. Tapi memang bagusnya itu kalau saya baca dari ininya itu memang minimal itu murah pertama ya. Jadi habis Iya. pastol kemudian murah pertama. Itu karena nanti biasanya kalau pastol dikawinkan murah pertamanya nggak bisa maksimal ya. Nggak bisa maksimal. Iya, gitu. Tapi keuntungannya cepat mendapatkan hasil. Ya. Nah, dari ini bisa dilihat ini indukan yang Balrog Mas Indi ya. Ya, ini Balrog, jantannya Balrog ya. Balrog, benar. Balrog. Ini udah berapa kali produksi ini? Ini karena baru 2 kali, habis itu mabung. Jadi Oh, ini gitu baru ya. setelah mabung baru kali ini. Kalau yang ekor 25 tadi udah pernah produksi belum? Sudah 4 kali. 4 kali. 4 kali itu dengan 2 betina ya, karena kanan kiri. Jadi Poligami. Poligami. Ya. Jadi ada anaknya sekitar mungkin Yang 4 kali kalau 3 kali 2 gitu. 4 kali 3 udah 12 kali 2. ya, tapi yang kebanyakan kalau dilihat kan banyak yang saya tutup kan Mas. Iya, iya. Banyak yang lepas Mas. Iya, iya. Soalnya sebelumnya itu belum saya tutup nih gitu. Jadi banyak yang awal-awal anaknya yang tadi itu banyak kebanyakan tuh kalau nggak lepas gitu ya. Misalnya di sini ada yang makannya lepas atau saya lupa nutup gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada lepas itu sekitar 3 gitu. Ada yang mati ya, namanya awal saya Iya, baru iya. penasaran inilah belajar lah maksudnya. Sekarang yang banyak diantisipasi ya. Ya, makanya itu udah tertutup, jadi meminimalisir itu belum itu kabur ya. Ya. Nah, ini Mas, kalau untuk
betina kan banyak yang disimpan ini. Nah, ini saya lihat kan stok betinanya banyak. Mungkin ada alasannya nih, kenapa banyak betina yang disimpan gitu. Ya. Ini Mas, sebenarnya kan kalau ternak itu kan sebenarnya saya kan bicaranya gen ya, jadi gen gitu. Nah, pada waktu yang pertama itu kan betina itu bukan dari indukan saya kan gitu. Saya kan ambil dari teman gitu ya, ambil dari sini. Nah, saya ingin seperti ini misalnya Mbak Horo, saya kesulitan cari betinanya karena memang temen juga yang punya ini juga ambilnya juga dulu juga lama ya. Nah, saya pengen memurnikannya gitu. Nah, jadi untuk supaya memurnikan biasanya ya kalau kita tergantung mau sistemnya mau mainnya apa gitu. Tapi paling mudah itu kan sebenarnya di hybrid dulu gitu. Kalau memang hybrid atau landing memang ada kekurangannya gitu, tapi paling tidak saya ingin supaya nanti kedepannya itu semakin membaik gitu. Ya gitu. Walaupun ada beberapa pendapat, wah hasil yang hybrid itu iya. Tapi kan kalau kita nggak nyoba nggak akan kata betul. Jadi saya karena ya itu kan kesulitan mencari betinanya yang Bahoro asli ya. Maksudnya kan ya kita tahu lah banyak yang jual, tapi saya nggak bisa memverifikasi itu kan. Ini aja karena saya sebenarnya memang nggak ngerti ini asli apa enggak, karena teman saya aja yang tahu gitu kan. Dan dianya emang main murah itu dari saya main kenari tahun 95 dia udah main murah gitu. Jadi saya percaya dia lah. Ini volumenya luar biasa nih. Kelebihan dari Bahoro memang seperti itu, di samping bodinya emang bagus ya, gede, volumenya juga bagus. Oh ya, hybrid itu perkawinan sedarah. Mungkin teman-temannya ada yang belum tahu gitu, kalau belum tahu ya pasti sudah memahami gitu. Jadi perkawinan sedarah itu kadang-kadang memang dilakukan uji coba untuk memperbaiki gen, memaksimalkan gen. Kadang-kadang yang untuk ekor panjang bisa jadi dikawin satu darah agar ekornya maksimal. Ada juga yang main di warna, misalnya dorok kan ya anaknya dikawinkan satu darah nanti agar dorongnya lebih ekstrim, bisa jadi panda. Dan juga main yang di golden sama atau main juga di albino mas ya. Itu biasanya main-main di sana. Ya itu cuma sekedar pengetahuan aja, harus saya sih belum main di sana gitu. Cuma untuk pengetahuan kita. Ini mas kita lihat betina ini. Kalau yang ini dorong mas ya? Ya ini memang dari tadi bukan ini saya produksinya dari teman sih. Ya, teman ya. Ya. Tapi ini perang ekor panjang. Ya, ini masih ekor ya. Ya. Nah ini anak saudaranya dia tuh ada 17 yang dorong. Oh iya. Tapi dari atasnya ada gen dorong. Setelah saya info teman saya di brand ada. Oh di brand atasnya ada atasnya. Nah ini biasanya kalau yang ternak murah itu pasti ada burung lainnya. Ini ada LB. Ya, ini lizard, kenari lizard. Ya. Karena mas saya suka kenari. Dulu kan mas Amega ini kan basicnya dari kenari, dari fin, dari apa lagi mas? Blackthroat ya. Afrikaan ya. Ya Afrikaan fish lah. Biasanya kalau yang main Afrikaan itu orangnya telaten ini. Karena memang beberapa peternak yang pernah saya datangi, Blackthroat itu tingkatnya agak tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya seharusnya, jadi saya kan murah dibilang susah ya. Iya. Kalau saya bilang Blackthroat lebih susah. Betul. Saya juga pernah nyerah. Pernah saya coba, ternyata ya ada yang kurang telur, ada yang jadi untuk menstabilkan biayanya cukup sulit. Jadi ya kalau orang bilang mulai susah, ternyata ada yang kalau bagi saya ya gitu ya. Nah ini ada Simpo ya, Simpo. Ini sepasang. Ini bisa dikasih pak. Dia punya 7 pasang, saya dikasih sepasang buat dicoba di ternak. Ini betinanya ya? Ya itu jantannya. Nah ini nanti kedepannya mau dicoba. Sama juga dengan ini. Iya. Anis kembang. Ini kembang. Kalau ini ya ini betina yang lama dan juga lebih jantan yang mampu. Nah ini nanti kalau ada teman-temannya yang mungkin menginginkan protolan ring hot Bandung nih, saya boleh menyantumin nomor apa ya, gimana? Ya bisa nanti saya ini lah ya Pak ya. Iya ini nanti di apa ya? Ini nanti bisa nomor dulu ada stok enggak? Ya. Ya sebenarnya sih saya kan hanya hobi, jadi ya hanya kalau pas ada aja gitu.
Iya. Nah, ini yang luar biasanya dari Mas Amega. Tapi ini juga seharusnya memang seorang peternak mulai itu diawali dari hobi, Mas. Ya. Ternak apapun kalau diawali dengan hobi, segala macam halangan, rintangan itu nggak terasa, Mas ya. Ya, betul memang. Ya kalau orang yang niatnya bisnis mungkin setahun 2 tahun nggak ada produksi paling Ya, betul. ya. Kalau saya karena hobi aja coba. Misalnya yang Bahoro itu 6 kali gaji betina, mungkin kalau orang lain nggak nyerah. Iya, betul. Tadi sempat cerita. Oh ya, Mas, gimana ceritain lagi agar bagaimana yang Oh ya, ternyata tuh ada, ya karena saya biasanya dulu kan ternak kenari ya, kenari itu kan kalau yang besar-besar kayak Yorkshire gitu ya, itu kan sebenarnya kadang produksi ngawin dia gitu, tapi telurnya nggak ngisi gitu kan. Nah, saya lihat bahwa ini yang murai-murai tebel gede gitu, saya pertama yang duga aja, jangan-jangan ini gara-gara karena dia juga ganti 6 betina ngelor, ngeram gitu. Tapi ya tidak isi terus gitu. Ya, tentu saja, jangan-jangan sama nih seperti kalau misalnya burung yang berbulu tebal gitu. Karena saya dulu biasanya kalau misalnya Yorkshire itu saya potong dulu tuh sekitar keluarganya itu supaya ketika dia ngawin itu isi gitu. Ya, nah akhirnya ya saya nekatin aja pas terakhir sudah 6 kali nggak berhasil ya sudah saya pegang aja saya gunting gitu. Nah terus saya cukur gitu ya, langsung isi semua, 2 kanan kiri isi semua. Jadi saya pakai yang kandangnya ini gitu. Ya, yang itu ya. Ini kanan kunci. Ini menjadi pembelajaran kita hari ini bahwa segala sesuatu hal harus kita coba, Mas ya. Ya, betul. Karena seperti yang disampaikan Mas Amega tadi, yang burung yang urutan Bahoro ini udah dikalikan sama 6 kali ternyata jauh ya. Ya. Terus mungkin dari pengalaman Mas Amega yang dulu ternak Yorkshire, Gitu. yang biasanya bulu kenari yang tebal itu diakalinya dengan dicukur di dekat alat kelaminnya. Nah ini ternyata setelah dipraktekkan di murai ternyata berhasil, Mas ya. Nah ini kan menjadi suatu pembelajaran untuk kita bahwa segala suatu hal harus kita coba agar hasilnya nanti akan maksimal. Ya, betul. Ya ini pertanyaan sih memang hanya coba-coba sih, tapi alhamdulillah kok malah jadi. Iya. Oke Mas Amega, kita lanjutin obrolan kita kali ini. Mas kan di sini diloloh sama Mas Amega ya. Di panennya berapa hari ini, Mas? Saya kalau nggak sibuk biasanya saya panen 7 hari. 7 hari ya. Ya, kalau misalnya lagi sibuk ya saya biarin aja di kandang paling semua sebulan nanti saya panen. Oh gitu, kalau indukan ya. Ya, tergantung situasi lah gitu. Kalau yang loloh Mas Amega nih, Ya, pakan lolohannya apa ini? saya biasanya pakai kroto sama pakai jangkrik kecil-kecil. Kalau misalnya agak besar sedikit paling baru saya tambah pur. Pur racikan sendiri. Iya, kurangnya sendiri. Jadi memang kroto sih yang saya pakai sama jangkrik. Tadi kan kita lihat itu dikasih lampu ya. Ya kalau ini sih udah bisa makan sendiri ya. Ini yang nggak bisa makan sendiri ya. Iya. Ini dikasih kroto ini, Mas. Iya, saya campur kroto buat ininya karena dia udah bisa makan sendiri. Kalau yang baru panen, Biasanya tadi kan itu bagian kecil ya. baru sendiri ya. Iya. Nah ini Ini kalau udah main kering baru pindah sini atau gimana? enggak, saya biasanya kalau misalnya dia sudah mulai keluar dari beseknya itu baru saya pindah. Oh gitu ya, dari sini ya. Iya. Biasanya umur 2 minggu lebih lah. 14 hari. Iya. 2 minggu lebih. Nah ini kebetulan nanti Mas Amega mau panen nih. Nanti jadi kita akan eksklusif panen perdana yang ekor 30 itu ya. Iya, Mas. pasal 30. Pasal 30 luar biasa kita. Hari ini kebetulan padahal nggak sengaja nggak kita. Iya, nggak janji. Nggak janjian akan Karena panen. tanggalnya sih itu ngetes tanggal Nah. 9 jadi ya. Atau mau disiapin sekarang, Mas? Boleh kalau Boleh ya. Enggak, sekarang aja, Mas. Ntar saya dulu ya. Iya, boleh, Mas. Ini tutup nggak ya? Akhirnya biasanya Ya. ngabur. Ini dulu safety dulu. Jadi kita akan panen Yang saya takutkan biasanya ngabur. ekor 30 ini. Betinanya berapa, Mas? Dinanya 17 aja. 17 ya. Nggak sampai itu kalau 18 nggak sampai 17. Oh, ini panen tingginya gede ini, Mas ya. Iya, Gede. makanya takutnya keluar ya, Pak. Bentar, saya cari. Nah, ini yang bawah ini tadinya. Nah, ini mungkin
saat ini kita bisa lihat ini patah. jantannya patah padahal ekor 30. Mungkin nanti kedepannya bisa didesain mas agar ininya ekornya bisa safety ya, nggak patah. Nah ini nih, bawa ke sini aja semua mas. Ini Patahannya ya. patahannya nih. Mantep nih. 30 cm pastol ini baru pertama, mungkin nanti pas obrolan kedua ketiga mungkin bisa mandiri lagi mas ya. Ya kalau nutrisinya tercukupi. Tapi percayalah karena kan kemarin kan melihatnya dari Toto ya. Dari Toto ya. Nah, ini kan kalau kulitnya ya. Ini pun dari potongannya mas. Dari potongannya bukan dari dari apa ujungnya ini bisa dilihat nih ya. ini dari potongannya bukan dari ini karena patah dia. Patah ya. Jadi ada yang masih tersisa di Masih ada. Dan ini pada waktu patah yang ini masih berdarah jadi kelihatannya masih ada sedikit masih manjangin lagi ya. Mantap nih. Ya, alhamdulillah. Kalau mau yang pesen nggak tahu dijual atau enggak nih namanya karena ini anak pertama ya. Ya namanya ini ya, saya kan suka, saya itu kan nggak mau nanti kalau langsung dijual ternyata berbeda ya. Iya. Jadi saya biasanya itu biasanya saya simpan 2-3 kali atau 4 kali ngelihat kualitasnya kayak gimana. Iya, kan nggak tahu juga kan, takutnya orang ekspektasi ya gitu loh kan. Kalau nanti misalnya memang benar-benar nggak sesuai ya sudah saya rubah dulu kan gitu. Kan saya bukan istilahnya apa ya, saya kan basicnya hobi tuh. Dan saya juga sering lah kalau kita beli ada di ada nggak sesuai sama ini kan tahu nggak enaknya gitu loh. Iya. Jadi saya juga nggak suka kalau misalnya Kalau ini apa dari atasnya bapaknya ini kalau yang Yang jantan jantan, kalau yang jantan. jantan itu dia ML sama DBS kan. Jadi bapaknya itu pasalnya 33, jadi DBS betinanya kalau nggak salah ML. Ya. Jadi kalau kebetulannya masih masih udah lagi ya. oh iya masih bro itu karena bapaknya itu ya tadi volumenya ya kalau nggak kayak murah itu panjang. Iya, mantap. kalau misalnya saya nggak bilang itu yang panjang itu bapak nggak percaya ya. Ya nanti saya minta videonya biar nanti yang nonton channel ini lihat benar buktinya. Dan juga mungkin untuk saat ini mungkin nggak dijual dulu kayaknya. Oke, Pak. Jangan dulu. Ini kalau yang ini itu lupa ya. Cukupnya itu apa ya? Jadi sementara Mas Amega menyiapin dulu agar safety. Jadi ini kan kandang ini ada sekatnya. Nah, ini bagus untuk penjodohan. Jadi memang sebenarnya itu nggak perlu kandang sebesar itu. Iya. Tapi saya lihat juga yang dari apa? Ya, ada ya. Sudah ada basicnya. Jadi ini nyimpen ini udah sama basic. Mantap. Ya. Ini umur berapa? 7 hari ya? 7 hari. Kalau dari ininya kan tanggal 9 ya. Sekarang tanggal 15 ya. Iya. Ya betul. Ini kalau untuk Ini sebenarnya bukan panen yang pertama sih. Yang pertama itu karena saya nggak bisa ngerawat jadinya mati 2 yang panen. Itu karena kedinginan. masih pasangan yang Masih ini? pasangan yang sama. Oh, iya. Jadi kemarin tuh karena ya saya mungkin posisi kandang ini saya taruh di dekat kolam itu gitu ya, dan suhunya kan nanti satu ini kan nggak stabil kan. Iya. Nah itu Kalau di sini kan iya pagi 18-19 Pak. Oh gitu ya? Iya.
Ini langsung dimasukin sini ya. Iya. Ya ini yang sederhana aja sih. Ini yang diatur suhunya ya. Iya, jadi saya biasanya seminggu awal itu 29, 28 gitu ya. Tadi manasin bulan, nanti seminggu pertama itu perharinya saya turunkan 1 derajat. Oh gitu ya. Biasanya nanti pemetaran temperaturnya sampai seminggu berikutnya 27, 26. Nanti kalau sudah dianakin biasanya 25 itu sudah setelah 25. Karena memang udah angkat sama kulitnya. Iya, sendiri iya, ya. iya. Nanti setelah kita nakeri baru pindah ke sini ya. Iya. Mantap, luar biasa. Hari ini kita eksklusif, mantap. Kebetulan padahal nggak disengaja, jadi pas hari ini kita panen indukan dari jantan ekor 30 dan betina itu berapa? 17 ya. Kalau betinanya sendiri itu Ini bukan ori kalau betinanya. Bukan. Kalau yang ori hanya yang tadi itu. yang Ya. yang dorong malah Ya. ini mas setelah kita Ini panen semi ya? kita dari pemilik mau nanya nih planning ke depannya. Oh ya. Walaupun hobi kan ya pasti kita Ya. punya planning lah Ya. walaupun hobi gitu Ya. gimana. Jadi sebenarnya kan saya itu pengennya itu bukan hanya sudah ternak gitu Iya. ya. Kalau bisa ya walaupun kecil-kecilan saya mau melestarikan jenis-jenis khusus lah juga gitu. Iya, iya. Kayak misalnya bahwa itu pengen saya murnikan. Jadi Murnikan. ya karena kan sudah susah sekali saya. Iya. Nah, saya itu sedang mencoba untuk memurnikan bahwa ini supaya nanti betinanya juga ada gitu. Terus untuk ini jadi ada 2 line sebenarnya, terah lokal gitu ya. Saya ingin memurnikan yang bagusnya. Kalau terah yang berpanjang, saya ingin bikin khas supaya masa aja hanya luar yang bisa gitu. Iya. Ya kan kelemahannya sebenarnya di kita itu kalau saya baca dari yang dari luar itu memang mereka ilmu genetikanya bagus. Iya iya. Dan memang butuh waktu kan gitu. Iya nggak itu satu bulan. Ya betul gitu. Jadi saya inginnya paling enggak yang kita tuh ada hutannya, makanannya juga lebih bagus, jangkauannya gitu kan. Ini kan rumputnya juga lebih bagus gitu ya, dibandingkan dengan mereka mungkin kalau dikasih ular hongkong aja gitu ya. Sampai kita mestinya hasil dari kita tuh lebih bagus, Lebih maksimal. dan lebih stabil ya. Karena kan kadang kelemahan di kita, kalau saya maksudnya peternak di Indonesia gitu, itu manajemen kandang yang kurang bagus. Nah, itu manajemen kandang itu indukan itu tidak direncanakan untuk selalu menjadi lebih baik. Ditandakan dengan apa? Saya sudah pernah misalnya ada peternak gitu, sudah pernah 10 tahun, harusnya itu dia grade meningkat terus kualitasnya gitu. Terus Iya, jadi saya misalnya pernah, makanya kenapa saya pilih dulu ya, karena saya kan bikin bisnis itu maksudnya untuk kedepannya jadi yang belum saya rasa stabil begini gitu ya, saya kan belum tahu stabil atau enggak ya. Mungkin kan nggak ideal. Nanti kalau kita sudah stabil, ya kan sedikit-sedikit paling nggak ya melestarikan yang lokal gitu ya betul betul. yang nyanyi yang di luar itu. Jadi kalau orang memang punya khas tersendiri gitu ya. Ya betul. Kalau ini untuk yang burung singkong sendiri Ya. punya planning untuk Ah. kan kalau ini kan udah jelas Ya. 20. Nah, itu kedepannya mungkin Ya. Saya kan nggak sengaja dapat yang bolok tuh. iya iya. Yang bolok. Tapi sama dari sumber yang sama yang di Trenggalek atau beda? Sama tapi beda indukan. Oh iya Beda indukan. Tapi satu orang ya. Satu orang ya, satu peternak yang sama lah. Iya. Itu berbeda. Nah, jadi saya lihat bahwa angkatannya yang betina itu saudaranya aja dari 9 yang bolok yang satu. Jadi Yang ini ya. Nah, saya ingin coba ada ke depannya itu bisa bikin kepanjang lebih banyak. Dan rambut yang kepanjang yang bukan digarungkan sama yang ini gitu kan itu kan rahnya dari kepanjang itu. Iya. Dan saya rasa itu masih jarang ya, saya rasa ya. Jarang di panjang dorong lagi. Iya, tapi ya nggak bisa setahun 2 tahun. Iya. Kalau istilah kerennya mah harus risetnya Ya, benar. makanya itu jangka panjangnya gitu ya. Kalau Cita-cita ya. boleh itu kita sangat mendukung Mas. Karena memang kalau
kita tidak pernah berani mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Ya. Nah, kalau untuk burung murai ini, burung murai selain burung murai pengen nyoba nggak? Nah, saya itu kan, Tadi kan ada sama iya. tuh, sama. Jadi yang Ada cungko ya tadi. Cungko, ya Cungko itu memang sama nih dari teman saya, dia ada dipasang pertama dipasang dia ternakin dan berhasil gitu ya. Jadi kan pertama saya hanya di betina karena betina lebih besar kan. Walaupun volumenya yang lebih berat tapi dia lebih besar. Sama baru siang sih. Iya. Terus kemudian dikasihkan yang jantan Cungko ya. Itu baru saya cobain kemarin karena masuk tapi belum pernah produksi jadi saya masih coba. Yang kedua manis kembang gitu. Manis kembang saya juga ya ini sebenarnya teman manis kembang terus dia mulainya pengen di upgrade gitu ya jadi terus peran aja gitu ya kenari ya nambah juga pizza kan itu ya Jadi intinya kalau sudah hobi apa aja lah ya gitu. Karena kalau udah kita hobi namanya hobi cinta ya, beberapa apapun yang memang bisa kita kenalnya kadang-kadang kita Iya. penasaran aja, Betul, penasaran, betul. pengen Iya. nyoba. Iya, benar. Jadi bukan masalah materi saja, jadi ada kekuatan sendiri kita ketika berhasil menemukan produk tersebut. Oke Mas Mega. Ya. Mungkin obrolan kita hari ini obrolan yang panjang lebar, tapi banyak sekali hal yang menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kami dari tim KBBD mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan kesempatan Hubungannya bisa main ke ring host Bandung. Hari ini saya penasaran juga ini host itu singkatan apa gimana? nah, house itu sebenarnya kan House of Sama. House of Sama ya. Sama kan kalau nama murai di luar kan sama ya. Iya. Jadi kalau rumahnya murai lah. Rumah murai lah. Oke, sobat hitungannya mungkin itu saja obrolan kita kali ini, kunjungan kita kali ini, dan juga obrolan dengan Mas Amega sebagai owner dari peternakan Ring House Bandung. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel KBBD, dan jangan lupa untuk singgah di media sosial kami lainnya, baik di Facebook maupun di Instagram. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar sobat semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari KBBD. Sekian dan terima kasih. Salam Jaya Lestari. Pas beneran panen ya Mas.